Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis itu sangat kompleks dan sulit. Kelangsungan hidup sebuah organisasi begitu berbahaya di dalam lingkungan yang tidak diramalkan, kompetitif dan penuh dengan bahaya, di mana kelangsungan eksistensinya tergantung pada kemampuannya untuk selalu berubah melalui kepemimpinan yang efektif dan mobilisasi seluruh kecerdasannya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan faktor-faktor perubahan dan merumuskan strategi Matsushita untuk menghadapi atau mengatasi perubahan di era VUCA. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Widya Sri Pujastuti, NPM 9367. Ada Siti Asma, NPM 9368. Ada Retia Aulia Putri Lestari, NPM 9371. Ada Lutfi Aditya, NPM 8478. Dan yang terakhir ada Arif Prawira, NPM 9385. Faktor-faktor pendorong perubahan pada Matsushita di masa VUCA. Yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua ada faktor internal. Faktor eksternal meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang sangat pesat dewasa ini. Selanjutnya ada tuntutan akan tata pengaturan yang baik atau good governance. Meliputi demokratisasi, akuntabilisasi, transparansi dan sebagainya. Selanjutnya globalisasi ekonomi, meliputi persaingan semakin ketat dan intensif. Dan di akhir ada lingkungan dan kebutuhan pasar yang dinamis, kepentingan bisnis dan organisasi. Selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama, peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja. Yang kedua, keterkaitan langsung antar berbagai proses manajerial dan informasi. Yang ketiga, perilaku pemimpin dan perlakuan manajemen yang tepat untuk diterapkan pada karyawan. Yang keempat, budaya organisasi dan pola pikir karyawan. Ya, di sini ada pengertian dari VUCA. VUCA ialah istilah yang digunakan sejak era tahun 90-an ini, merupakan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Secara umum, VUCA adalah fenomena yang menggambarkan situasi dunia yang mengalami perubahan sangat cepat dan cenderung tidak bisa ditebak. Volatility didefinisikan sebagai perubahan yang sangat cepat dari lingkungan bisnis yang terjadi dalam skala besar. Dengan perubahan yang cepat dan tidak dapat diprediksi ini, Matsushita melakukan program Visioning yang bertujuan untuk menemukan nilai-nilai, perilaku, kebiasaan, dan pandangan dari setiap anggota organisasi yang dapat dirumuskan untuk membuat budaya perusahaan. Budaya perusahaan sebagai strategi untuk menjembatani masa depan. Strategi Matsushita dalam menjalankan visioning yaitu yang pertama, merumuskan falsafah perusahaan sebagai pondasi identitas perusahaan, yaitu the 7 principle. Yang pertama yaitu kontribusi kepada masyarakat, kedua, keadilan dan kejujuran, ketiga, kerjasama dan semangat tim, keempat, tidak kenal lelah, kelima, kesopanan dan rendah hati, keenam, kemampuan beradaptasi, dan ketujuh adalah bersyukur. Lalu selanjutnya, setiap karyawan akan mendapatkan pelatihan kemahiran dasar dan pelatihan nilai-nilai Matsushita. Tujuan dari kedua pelatihan ini adalah untuk memahami secara mendalam mengenai nilai-nilai perusahaan dan hubungannya dengan masyarakat. Lalu, adanya program kerja bergilir. Matsushita melakukan program kerja bergilir dari satu divisi ke divisi lainnya untuk mengembangkan perspektif dan kemampuan karyawan. Matsushita juga melakukan penilaian dan evaluasi karyawan dengan memberikan pengakuan dan pujian terhadap karyawan yang memiliki kinerja baik. Matsushita juga melakukan pendekatan pragmatis terhadap perselisihan yang terjadi antar karyawan. Jadi Matsushita turun sebagai penengah di antara kubu yang berselisih.
Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya dendam pribadi antar karyawan. Dan yang terakhir adalah Matsushita selalu memperbaharui hal-hal yang diperlukan di dalam organisasinya. Seperti contohnya adanya perencanaan jangka pendek selama 6 bulan sekali. Uncertainty. Kunci untuk menghadapi ketidakpastian adalah dengan understanding. Understanding atau pemahaman menuntut banyak sekali informasi dan pengetahuan. Sehingga, jika perusahaan memiliki banyak informasi dan pengetahuan, perusahaan dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Ketidakpastian akan segera berlalu jika perusahaan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapinya. Adapun strategi yang dilakukan Matsushita untuk menghadapi uncertainty ini adalah melakukan penelitian dan pengembangan produk. Hal ini bertujuan untuk menganalisis produk-produk pesaing dan mencari kesempatan untuk mengembangkan produk yang lebih baik. Yang kedua adalah membentuk jaringan kelompok pelanggan. Jaringan kelompok pelanggan bertujuan untuk mendukung pemantauan kemajuan dalam penjualan eceran dan meminta ide-ide mengenai perbaikan produk. Karena hal ini sangat vital bagi perusahaan untuk menerima keterangan mengenai apa yang diminta oleh pelanggan. Yang ketiga adalah melakukan strategi diversifikasi untuk mengurangi resiko dan memanfaatkan peluang yang mungkin ada di bisnis lain. Namun sayangnya, strategi ini mengalami kegagalan dan pada tahun 1995, Matsushita melakukan divestasi dari MCA atau perusahaan musik dan film USA. Hal ini dikarenakan Matsushita tidak mampu memimpin para manajer dan banyaknya informasi yang tidak akurat yang mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada complexity. Lingkungan kompleks yang dihadapi oleh perusahaan akan menyebabkan pikiran orang-orang di dalam perusahaan berubah menjadi kompleks, karena mereka terlalu banyak mempelajari hal-hal baru. Strategi dalam menghadapi kompleksitas adalah dengan clarity atau kejelasan. Cara Matsushita menghadapinya yaitu, yang pertama, dengan membagi perusahaannya ke dalam 3 divisi. Di antaranya divisi 1 bertanggung jawab atas radio, divisi 2 atas lampu dan baterai, dan divisi 3 atas berbagai peralatan kabel, serta memberikan wewenang untuk mengambil otonomi terhadap masing-masing divisi. Tujuannya, agar dalam menciptakan produk perusahaannya, karyawan tersebut bisa memfokuskan dengan jelas pikiran atas pekerjaannya masing-masing, sehingga produk yang dihasilkan bisa maksimal untuk diperjualbelikan kepada konsumen. Yang kedua, mengubah struktur organisasi dalam manajemennya sesuai kondisi lingkungan yang kerap kali berubah. Seperti pada waktu mengalami penurunan drastis penjualan, ia tidak memberhentikan karyawan, tetapi memindahkan pekerja pabrik ke posisi penjualan. Selanjutnya ada ambiguity, yaitu ditandai dengan kurangnya informasi dan preseden, membuat kemampuan untuk memprediksi dampak tindakan menjadi tantangan, di mana perusahaan mengalami keadaan kebingungan untuk membaca arah yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Agility bisa menghadapi ambiguity karena agility adalah ketangkasan yang memiliki makna mampu beradaptasi pada situasi secara tepat, cepat, dan akurat, sehingga mengatasi kebingungan yang ada. Beberapa hal yang dilakukan PT Matsushita untuk menghadapi ambiguity ini. Yang pertama ada kemampuan beradaptasi. Panasonic beradaptasi dengan cepat di saat pandemi COVID-19 melanda, sehingga mengubah bauran bisnisnya menjadi B2B dan B2G. Lalu yang kedua ada inovasi. Saat penjualan menurun akibat pandemi COVID-19, Panasonic mengeluarkan sebuah inovasi yakni Quality Air for Life atau penjernih udara. Penjernih udara tersebut menggunakan teknologi NanoX yang menghasilkan partikel air atau OH dan terbukti 99,99% efektif mampu melawan bakteri, alergen, dan virus corona yang melekat di permukaan benda dan udara dalam ruangan selama 2 jam. Data tersebut berdasarkan
hasil uji validasi efisien NanoX oleh Texel Prancis, sehingga dapat membantu setiap orang bebas beraktivitas tanpa rasa khawatir dengan suasana lingkungan yang aman dan nyaman di tengah-tengah situasi pandemi. Teknologi NanoX telah disematkan di rangkaian produk penjernih udara Panasonic seperti air conditioner, air fryer, nanogenerator, dan pada produk lemari es serta hair dryer. Teknologi NanoX ini menekankan pada perbaikan, penciptaan, serta menjaga kualitas udara ruangan yang lebih bersih, segar, dan sehat di rumah, di kantor, maupun di kendaraan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan kemampuan beradaptasi yang cepat dan inovasi yang sangat berguna di masa pandemi, mereka berharap jika penjualan akan kembali stabil. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu dalam setiap saat perubahan terjadi dan kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal. Begitupun dalam menghadapi VUCA, setiap individu atau organisasi dituntut agar bisa menghadapinya. Matsushita menghadapi VUCA dengan berbagai inovasi, pelatihan sumber daya manusia, program kerja bergilir, memperluas cabang-cabang, dan mengubah struktur organisasinya. Bahkan di saat tersulit pun seperti perang dunia maupun pandemi COVID-19, Matsushita terus berusaha agar bisa memajukan perusahaannya dalam menghadapi perubahan yang ada dan diharapkan bisa meminimalkan risiko yang akan terjadi.